Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan proyek analisis perancangan sistem informasi, yaitu sistem penjualan takoyaki Takoku. Nah, di sebelah kiri saya ini ada sistem analis dan di sebelah kanan saya ada bisnis analis. Langsung saja memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wasil Damani Putra dari NPM 1F02404. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Nugraha dengan NPM B1F02402. Perkenalkan, saya Rehan Prabowo dengan NPM B1F02402. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dengan NPM B1F02456. Perkenalkan, nama saya Mia Sadia dengan NPM B1F02400. Perkenalkan, nama saya Media Kitafani dengan NPM B1F02405. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadana dengan NPM B1F02404. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wadatul Hadi dengan NPM B1F02412. Dan di sini saya sebagai manajer dengan nama Anissa Jayanti dengan NPM G1F024046. Langsung saja kita mempresentasikan laporan. Nah, di Takoyaki Oishi Tako. Takoyaki Oishi Tako itu berdiri pada tahun 2015 dan tokonya terletak di sawah lebar di depan Naila Buah. Terus untuk jam operasional bukanya dari jam 10 sampai dengan jam 9 malam. Pada sejarahnya ini, CEO-nya itu adalah sebuah mahasiswa yang kuliah di BINUS, kemudian dia pergi ke salah satu mega mall. Di salah satu mall yang ada di sekitaran kampus. Kemudian dia melihat bahwasannya di sana pembeli sangat ramai dan mengantri. Lalu dia ikut membeli dan dia penasaran dengan apa bahan-bahan dari takoyaki tersebut. Lanjut, jadi konsep aplikasi yang kami bikin adalah konsep aplikasi takoyaki, yaitu sistem online yang membantu proses penjualan dan promosi toko takoyaki secara digital. Jadi di aplikasi ini kami membuat dua tampilan, yaitu tampilan dari pembeli dan tampilan dari pemilik toko dan karyawan. Nah, di sini aplikasinya itu pada pemilik toko dan karyawan bisa melihat stok, sedangkan untuk pembeli itu bisa melihat rankingan mereka sendiri. Dan ini tujuannya adalah supaya pembeli merasa bahwasannya setiap pembeli nomor 1 di takoyaki itu mendapatkan reward. Jadi mereka terus membeli dan membeli. Kemudian ada project overview yang akan dijelaskan oleh Mida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai project overview. Di sini mengenai Takoku, ini bergerak di bidang kuliner atau penjualan takoyaki, yang mana bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan menjaga ketersediaan stok. Dari tersebut terdapat tantangan, yakni pencatatan stok, pelanggan loyal, dan promosi tepat sasaran. Untuk solusi yang dibuat, yakni sistem aplikasi terintegrasi yang membantu pengelolaan penjualan, stok, dan juga promosi. Baiklah, selanjutnya ada fitur utama daripada sistem, yakni ada pencatatan stok terorganisir, lalu ada peringkat pelanggan berdasarkan pembelian, selanjutnya ada rekomendasi promosi sesuai dengan stok, lalu ada integrasi data pelanggan untuk strategi pemasaran, dan dukungan sponsor, yakni dari Maju. Lalu pada bagian customer profile, ini terdiri atas usaha kuliner digital yang berbasis takoyaki. Lalu menyediakan pencatatan stok dan rekomendasi promosi otomatis. Kemudian ada pendapatan daripada biaya layanan, potongan transaksi, dan juga kerjasama antar mitra. Lalu ada fokus yang membantu UMKM dalam mencatat, stok, dan juga meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada bagian developer profile, yang mana pada project manager itu sebagai Anissa Jayanti. Lalu pada sistem analis itu adalah Melina, Aisyah, Karina, dan juga Meida. Lalu pada bisnis analis itu ada Arya, Raihan, Delta, dan juga Marcelino. Adapun fungsi dari tim ini untuk mengatur proyek, menganalisis kebutuhan, dan juga menerjemahkan proses bisnis ke dalam sistem.
Lalu lanjut ke sistem planning. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian sistem planning. Di project sponsor kami mengambil sponsor dari Majo. Bisnis need yang dibutuhkan yaitu yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua yaitu menjadikan ketersediaan stok lebih terstruktur. Di bisnis recruitment, sistem yang mendukung penjualan takoyaki Oishi Tako. Fitur-fitur yang harus ada yaitu yang pertama, pencetakan stok. Yang kedua yaitu menampilkan rankingan pelanggan dengan pembeli terbanyak. Dan yang ketiga, menampilkan promosi terbaru, menyarankan promosi yang tepat dari jumlah total stok. Yang selanjutnya yaitu business values. Intangible values terdiri dari 6. Yang pertama yaitu meningkatkan citra merek lebih populer di semua kalangan terutama Gen Z. Yang kedua yaitu meningkatkan loyalitas pembeli. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing dengan bisnis lainnya dikarenakan memiliki ciri khas tersendiri. Yang keempat yaitu stok selalu terupdate karena aplikasi memberikan notifikasi pengingat. Yang kelima yaitu merencanakan strategi penjualan sehingga membuat keputusan seperti memilih bahan yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu merekomendasikan promo yang cocok dari stok yang berlebih daripada bahan terbuang secara mubazir, jadi bisa juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Baiknya selanjutnya yaitu tangible value. Yang pertama yaitu biaya untuk membuat promosikan aplikasi. Jadi toko, jika nama toko naik, maka mengetahui informasi terkait nama pembeli, aktif dan non-aktif, mengetahui jumlah range pembeli setiap bulan. Baik, pada bagian visibility study terdapat 2 bagian lagi. Yang pertama adalah kelayakan teknis dan yang kedua adalah kelayakan organisasi. Pada bagian kelayakan teknis terdapat beberapa risiko. Risiko yang pertama adalah risiko yang berhubungan dengan aplikasi, di mana risiko itu berada di titik sedang. Karena divisi marketing belum memahami pengalaman menggunakan sistem berbasis gamifikasi seperti papan suara buku pelanggan. Kemudian divisi IT memahami dasar sistem informasi penjualan, namun belum berpengalaman dalam pengembangan fitur leaderboard. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko yang berhubungan dengan teknologi, di mana risiko ini juga berada di titik sedang karena divisi IT telah memahami infrastruktur web dan database. Tim pengembang cukup familiar dengan framework yang digunakan. Kemudian risiko yang ketiga adalah risiko berhubungan dengan proyek, di mana risiko ini juga berada di titik sedang karena proyek dikerjakan selama estimasi waktu 6 bulan. Dan toko ini memiliki banyak karyawan sehingga tim internal cukup untuk mendukung pelaksanaan proyek. Kemudian masuk ke kelayakan yang kedua yaitu kelayakan organisasi. Dilihat dari anggota tim, yang pertama ada owner dari toko ini sendiri. Kemudian ada project manager dan juga sistem analis dan bisnis analis. Di dalam kelayakan organisasi terdapat kesesuaian dengan visi dan misi organisasi, di mana aplikasi ini sesuai karena tujuan dari pengembangan sistem ini adalah meningkatkan daya tarik pelanggan dan memperluas pemasaran produk takoyaki. Kemudian kesesuaian dengan tugas dan fungsi unit kerja. Takoku juga sesuai karena aplikasi ini mendukung peningkatan penjualan dan efisiensi kerja karyawan melalui sistem stok digital dan promosi pelanggan. Kemudian kesesuaian dengan proses bisnis, Takoku juga sesuai karena sistem membantu mengotomatisasi proses pemesanan, pencatatan stok, dan promosi pelanggan. Secara organisasi, risikonya rendah karena seluruh fungsi sistem membantu strategi bisnis toko. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sistem analisis. Sistem recruitment, sistem penjualan takoyaki Oishi Tako atau aplikasi takoyaki merupakan sistem berbasis aplikasi yang dirancang untuk membantu pengelolaan penjualan dan stok bahan baku secara lebih efektif. Cara mendukung kegiatan promosi toko, sistem ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi transaksi penjualan, yang kedua yaitu mengoptimalkan pencatatan stok bahan, yang ketiga yaitu menyediakan data pelanggan untuk analisis dan strategi promosi, yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Dengan adanya sistem ini, proses operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Kemudian selanjutnya itu ada functional requirements. Jadi ini merupakan fitur-fitur utama yang harus ada di dalam sistem dan apa saja yang dilakukan oleh sistem. Dapat kita lihat yang pertama itu maintenance stop. Berarti aplikasi ini dapat mencatat jumlah bahan baku yang masuk dan keluar, serta memberikan notifikasi ketika stok hampir habis. Kemudian ada transaksi penjualan, ada manajemen pelanggan, promosi dan rekomendasi, lalu laporan penjualan dan stok, kemudian user management dan dashboard analitik. Oke, lalu kemudian itu non-functional requirements. Ya, ini berisi bagaimana sistem itu harus bekerja dengan baik. Itu ada beberapa poin. Dapat kita lihat yang pertama itu kinerja atau performance. Sistem ini harus mampu memproses transaksi penjualan dalam waktu kurang dari 3 detik per transaksi. Kemudian itu ada keamanan atau security. Jadi data dari pelanggan ini dan data transaksi itu disimpan secara terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak aksesnya. Oke. Kemudian itu ada kendala atau reliability. Sistem itu harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 95% selama jam operasional. Kemudian kemudahan penggunaan atau usability, lalu portabilitas dan pemeliharaan. Oke, lanjut pada bagian use case. Use case itu sendiri adalah bagaimana cara user berinteraksi dengan software yang ada atau yang kami bikin. Jadi pada bagian di sini kami login atau masuk dari aplikasi itu bisa customer, karyawan, dan CEO. Kemudian login itu dibagi menjadi dua, yaitu login karyawan dan juga login user. Dikarenakan aplikasi kami memiliki dua tampilan yang berbeda, antara karyawan CEO itu sama dan yang beda itu adalah customer. Selanjutnya itu pada login karyawan atau CEO bisa melihat update data stok, terus bisa melihat data stok, kemudian masukkan data stok juga bisa. Nah, berbeda dengan customer, itu login use, kemudian mereka bisa masuk ke home atau menu. Nah, promo juga bisa dilihat daripada mereka, cuman memiliki perbedaan. Kalau karyawan dan CEO itu pada bagian promo, mereka bisa melihat rekomendasi promo sebelum diluncurkan. Sedangkan kalau customer itu promo yang sudah diluncurkan. Kemudian ada leaderboard dan profil. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram ini adalah diagram pemodelan yang ada di UML, yang mana diagram ini memvisualisasikan apa tuh urutan proses aktivitas apa saja yang dilakukan dalam kegiatan kita. Yang pertama adalah activity diagram untuk login. Di login ini kita mulai masuk ke halaman login, kemudian diberikan pilihan apakah kita sudah punya akun atau tidak. Jika tidak, kita harus sign in terlebih dahulu dengan menginput data akun. Jika sudah ada akun, kita bisa sign in dengan memasukkan email dan password. Dan kemudian setelah itu sistem akan memvalidasi data akun. Dan jika data benar, maka selesai, akan login. Tetapi jika salah, maka dicek lagi apakah salah ini sudah 3 kali atau belum. Jika belum, maka akan disuruh memasukkan lagi email dan password. Jika sudah 3 kali, maka pengguna harus menunggu 30 menit untuk dapat mengakses menu login lagi. Kemudian setelah login dari login websitenya, kita akan login ke menu login karyawan. Di login karyawan, sistemnya sama dengan yang sebelumnya, yang mana pengguna harus membuat akun terlebih dahulu jika belum ada, memasukkan email dan password, kemudian sistem akan validasi, jika benar akan langsung ke proses selanjutnya. Kemudian setelah selesai login di karyawan, karyawan dapat mengakses update data stok. Dalam masuk ke halaman data stok ini, ada menu harus dipilih antara dua. Yang pertama, menu masukkan data stok dan lihat stok. Jika setelah memilih, itu akan tampilkan menu yang sesuai dengan pilihan pengguna. Yang kemudian adalah masukkan data stok. Dalam menu masukkan data stok ini, kemudian user akan memasukkan data stok baru, kemudian sistem akan menyimpan data yang diberikan. Setelahnya, menu yang bisa dipilih dengan karyawan atau pemilik juga bisa memilih melihat data stok. Dalam menu melihat data stok, sistem akan memberikan pilihan menampilkan data stok atau kembali ke halaman data stok.
Kemudian pemilik atau karyawan juga bisa mengakses bagian promosi. Dalam ini kita memasukkan promo, kemudian menampilkan promo yang tersedia, kemudian melihat data promo, kemudian selesai. Yang kemudian bagian login user. Di sini user juga harus membuat akun terlebih dahulu jika belum ada, dan jika ada memasukkan email dan passwordnya. Kemudian sistem akan validasi apakah benar atau tidak. Yang kemudian setelah itu user atau customer akan masuk ke menu home. Di menu home, sistem akan menampilkan menu dan juga menampilkan data produk. User atau customer juga bisa mengakses leaderboard. Dengan leaderboard, setelah dipilih, sistem akan menampilkan data leaderboard. Dan user di customer di menu juga bisa mengakses halaman profil. Nanti sistem akan menampilkan profil. Kemudian yang sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek di dalam sistem. Yang mana sequence diagram itu sendiri dibuat berdasarkan use case yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama itu yaitu sequence diagram login, yang mana CEO, karyawan, dan customer membuka halaman login. Kemudian pengguna akan kemudian validasi akun. Jika akun sudah ada, maka pengguna harus menginput data akun. Jika belum, maka memasukkan email dan password. Kemudian data tersebut akan dicek valid atau tidak. Jika valid, data tersebut akan masuk ke jika valid, maka pengguna akan masuk ke menu utama, dan jika tidak, maka memasukkan ulang data. Kemudian saat memasukkan data, apakah salah 3 kali atau tidak. Jika salah 3 kali, maka tunggu 30 menit, dan jika tidak, langsung masukkan ulang email dan password. Kemudian untuk sequence login karyawan itu sama saja dengan yang sebelumnya. Kan ke yang ini untuk sequence update data stock. Karyawan masuk ke halaman data stock, kemudian memasukkan data stock pada menu masukkan data stock, dan juga ada menu tampilkan data stock. Jika memilih untuk menampilkan data stock, maka menu lihat stok akan mengembalikan pesan ke user. Selanjutnya ada memasukkan data stok. Di sana ada aktor CEO dan karyawan. Nah, untuk karyawan akan masukkan menu data stok ke dalam menu masukkan data stok. Untuk masuk ke dalam masukkan data stok itu harus masukkan input dulu data stoknya. Selanjutnya untuk masuk ke sistem kita harus menyimpan data stok dulu untuk lanjut ke konfirmasi data tersimpan untuk masuk ke dalam data stok tersebut. Selanjutnya untuk yang promosi itu ada aktornya CEO, karyawan, dan customer. Untuk customer akan membuka menu promo, selanjutnya masuk ke dalam sistem menu promo untuk mengambil data promo. Selanjutnya akan masuk ke dalam sistem penjualan. Setelah sudah masuk ke dalam sistem penjualan, data tadi akan dikirim pada menu promo untuk menampilkan data promonya. Oke, yang selanjutnya itu adalah desain UI UX. Apa itu UI UX? UI UX adalah terbagi menjadi 2 kata, yaitu UI. UI itu user interface. User interface adalah desain atau antar muka yang digunakan untuk mendesain website. Dan juga UX itu adalah user experience. User experience ini adalah hal yang apa saja yang dirasakan saat pengguna mengakses website atau aplikasi tersebut. Nah, pada aplikasi tersebut itu terlihat sesuai dengan sequence diagram, itu ada customer leaderboard dan juga menu apa saja yang tersedia pada toko. Nah, yang selanjutnya itu pada tampilan login karyawan itu ada login email dan password saja. Lanjut. Nah, untuk tampilan login customer itu ada nama, jenis pengguna, email, nomor HP, juga password juga.
Yang terakhir itu ada menu inventory atau menu penyimpanan, yang dimana menu penyimpanan ini akan mencatat semua yang tersedia pada toko hingga masa expiring juga. Mungkin itu ya. Baik, kemudian dari presentasi kami ini kami memiliki kesimpulan bahwasannya sistem penjualan takoyaki Takoku membantu pengelolaan stok, penjualan, dan promosi secara digital. Sistem ini efektif, efisien, dan layak diterapkan karena meningkatkan penjualan, loyalitas pelanggan, serta mempermudah pengambilan keputusan bisnis. Dengan fitur manajemen stok, leaderboard, pelanggan, dan rekomendasi promo, Takoku mampu meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional usaha kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.